Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai laju reaksi pada browning enzimatik atau pencoklatan pada kentang yang merupakan hasil dari reaksi oksidasi pada kentang. Sebelum melakukan percobaan, mari kita pahami terlebih dahulu materinya. Pertama, kita akan mempelajari mengenai proses browning enzimatik atau pencoklatan. Ini merupakan reaksi kimia yang terjadi pada buah atau sayuran karena adanya pigmen melanin atau kecoklatan. Reaksi terjadi karena enzim polifenol oksidase dalam vakuola kentang teroksidasi oleh oksigen, sehingga menjadi aktif dan mengubah senyawa fenol dalam sitoplasma kentang menjadi melanin. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas visual dan menurunnya harga ekonomis dari buah-buahan atau sayuran. Setiap reaksi memiliki laju atau kecepatan tertentu, termasuk juga pada proses browning enzimatik. Laju reaksi menyatakan banyaknya molaritas zat yang dapat berubah menjadi zat lain dalam setiap satuan waktu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi diantaranya, yang pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak jumlah partikel yang tersedia, sehingga kemungkinan frekuensi terjadinya tumbukan menjadi lebih besar, dan laju reaksinya akan meningkat. Faktor kedua yaitu luas permukaan. Laju reaksi dipengaruhi luas permukaan bidang sentuh antara zat-zat yang bereaksi. Jika suatu zat padat diperluas permukaannya dengan mengubah bentuk kepingan menjadi serbuk atau ukuran yang lebih kecil, maka bidang tumbukan menjadi semakin besar dan laju reaksinya akan meningkat. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu dari suatu reaksi dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin saring. Hal ini menyebabkan laju reaksi semakin besar. Dan sebaliknya, apabila suhu reaksi diturunkan, maka partikel semakin tidak aktif, sehingga laju reaksinya akan semakin kecil. Berikutnya ada katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia dengan menyediakan jalur dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Selanjutnya, percobaan. Berikut adalah hasil yang diperoleh setelah kentang didiamkan selama 15 menit. Pada kentang yang pertama, yaitu kentang utuh yang dimasukkan ke dalam gelas kosong tanpa perlakuan apapun, akan terjadi perubahan warna menjadi sedikit kecoklatan. Sedangkan pada kentang yang kedua, yaitu kentang yang telah diparut dan dimasukkan ke dalam gelas kosong tanpa perlakuan apapun, akan berubah warna menjadi sangat coklat. Dan pada kentang yang terakhir, yaitu kentang utuh yang dimasukkan ke dalam gelas dengan penambahan air, warnanya tetap kuning atau tidak terjadi perubahan warna. Dari hasil pengamatan, diperoleh bahwa kentang dari gelas 1 dan 2 mengalami perubahan warna menjadi coklat. Sedangkan, kentang dari gelas ketiga tidak mengalami perubahan warna atau tetap kuning. Hal ini dikarenakan kentang dari gelas 1 dan 2 mengalami reaksi oksidasi. Pada kentang yang telah dikupas atau dipotong, sel-sel pada permukaan terluarnya akan mengalami lisis atau pecah. Ini menyebabkan terjadinya interaksi antara senyawa fenolik dengan enzim polifenol oksidase, yang kemudian dengan adanya oksigen dari udara akan mengaktifkan enzim tersebut dan mengubah fenol menjadi melanin yang merupakan pigmen berwarna coklat. Pada gelas ketiga, meskipun kentangnya juga dikupas, namun perendaman dalam air dapat mengurangi interaksinya dengan oksigen dari udara, sehingga proses oksidasi atau pencoklatan membutuhkan waktu yang lebih lama. Atau pada percobaan ini dengan perendaman selama 15 menit belum terjadi perubahan warna menjadi coklat.
Adapun reaksi kimianya yang terjadi, yaitu pada senyawa fenolik monofenol akan diubah menjadi ortodifenol akibat adanya aktivitas enzim monofenolase yang teraktivasi oleh adanya oksigen. Selanjutnya, ortodifenol akan diubah menjadi ortokuinon karena aktivitas enzim difenolase yang juga teraktivasi oleh adanya oksigen. Selanjutnya, ortokuinon akan mengalami reaksi kondensasi non-enzimatik oksidatif menghasilkan polimer kompleks berwarna coklat atau biasa disebut melanin. Selanjutnya, kita akan membandingkan hasil yang diperoleh dari gelas 1 dan gelas 2 untuk mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi proses Browning enzimatik. Kentang dari gelas pertama memiliki warna coklat yang lebih terang dibandingkan kentang pada gelas kedua. Hal ini disebabkan karena kentang pada gelas pertama berupa kentang utuh dan kentang pada gelas kedua adalah kentang yang telah diparut, sehingga terdapat perbedaan luas permukaan di antara keduanya. Kentang yang telah diparut memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga interaksinya dengan oksigen menjadi lebih banyak dan mengakibatkan reaksi oksidasinya berlangsung lebih cepat dan warna coklatnya menjadi lebih pekat.